Itu sendiri. Yes, dan yang gua nggak expect juga ternyata Burst the Sky itu langsung ada di Sentosa juga, Pak. Jadi kayak somehow mereka ketemu benar-benar kebetulan, yang mana harusnya kalau misalkan RRQ Hades ke Sentosa itu harusnya udah nggak ada orang. Tapi kita bakal move on dulu karena udah ada KOG atau King of Gamers yang akan bertemu dengan Softblood, langsung menarik turun di sini. Hogotaha maju sendirian, bakal coba di follow up oleh Dani dan juga gunshot, langsung jatuh satu orang, tapi ada Kai juga setengah darah udah hilang. Bakal dimajuin Kevin, berhasil dapetin satu. Dani bakal coba langsung ditembak dengan double barrel, masih dibuka global untuk pertahanan diri juga. KOG Getpu berhasil mendapatkan satu Kai begitu saja, sudah tak tertolong lagi. Kai terkenal dan maju ke dalam, terdeteksi, awas bakal coba di jump shot dan diras begitu saja. Gunshot harus meledakkan dirinya sendiri, tapi ini yang gua ternyata catat. Softblood harus tumbang. Kualitas ya menurut gua. House of Blood sendiri kalau gua lihat mereka masuk ke dalam satu kompon ini nggak dengan secara serentak, karena kalau gua ngelihat di belakang memang mungkin bakal cover ya, tapi posisinya turun dan dua orang itu udah kayak menurut gua offside, terlalu cepet banget masuk ke dalam. Iya, even lu buka glual, tapi glual masih jauh. Nah, lu masih nggak dari jangkauan glual ya. Makanya lu ketembak. Tadi ada yang kena lewat satu, itu Dani, Pak. Ya, dan Rasernya yang tadi masuk ke dalam rumah juga menurut gua ragu-ragu. Lu lihat tadi maju mundur sampai akhirnya nggak dapet satu distraction yang pas banget buat teman-temannya yang di luar untuk coba masuk ke dalam. Iya. Ini dia kualitas menurut gua. Kualitas kembali lagi ya. Hogotaha itu kayak masih dibilang belum terlalu bersinergi sama teman-temannya dari case yang tadi, boleh gue bilang ya. Bisa gue bilang, dan ya balik lagi memang liga atau satu kompetisi yang memang udah oke. Ini benar-benar gila sih. Tadi kalau gue lihat di minimap ada Hivi yang langsung ngambil cerobong Bima Sakti, Pak. Dia dari arah, nah ini dia nih. Dari arah hanggar loh, Pak. Dari arah Rimnam juga langsung ke sini cepet banget, langsung ke arah Karamel. Hyosang bakal coba langsung diambisin glualnya. Udah gak ada harga dirinya, glualnya ditembaki 3 orang sekaligus. Langsung coba dihancurkan glual yang dimiliki oleh EXP. Dimana bakal coba dilawan dulu sedikit, mundur, menarik posisi, dan Tamka berhasil mendapatkan satu Hyosang dari arah kejauhan. Cukup sulit untuk di cover, tapi bakal coba dirasa oleh Karamel. Bakal coba di follow up oleh Ponggat juga. Si bocil dari belakang dengan M249 nya tentunya bakal melawan Tamka. Tamka juga dalam bahaya. Glual udah dibuka dari 2 arah sekaligus, dan langsung meledakkan satu orang Ponggat. Si bocil berhasil mendapatkan satu panda. Bakal coba langsung di end harusnya, tapi bakal coba di cover. Terlihat cukup jelas dari tim Heavy bakalan lawan tim EXP. Loncat, gocek dulu di sini dari Ban. Masih bisa kompeti balik glual. Loncat, satu orang berhasil dapatkan, dia itu Ban. Misalkan 2 orang aja. Tamka mampukah berselamat? Tamka harus jatuh juga. Kim-chan harus menarik diri seperti udah sulit banget posisinya. Masih ada clue yang udah diaktifkan, memastikan di mana sisa player. Bakal coba disergap habis. Ada lineman dari pasar jatuh, tapi Karamel berhasil dapetin. Ya, setupnya ciri khas kompetitif banget ya, nggak cepet, nggak lama juga. Tapi kalau gue lihat, ini yang gue, ayo ini momentum ya. Menurut gue momentumnya nggak boleh lama. Menurut gue kalau Sunday EVOS mau mendapatkan satu advantage, mereka harus cepet dari sekarang. Bener, karena baru selesai kontes juga tadi. Belum sempet reset dan resource-nya juga pastinya bakal habis. Karena tadi gua ngelihat coba langsung ditabrak. Infosys Sport bakal langsung perang maju ke arah depan. Kapten Septertin sendirian yang melawan 2 orang sekaligus, memberikan badan, memberikan uang dan tetapi bakal coba dikenal dan 2 orang sekaligus. Udah berhasil dapat 1 tukar 2. Mr. 05 harus terkenal dan begitu aja harus di end, tapi masih bakal coba cover Street. Berhasil dapat satu juga Street. Satu orang berhasil dapat satu lagi. Menyisakan Street. Apakah Street bakal save the day untuk Infosys Sport? Baca Karamel, terlihat jelas refleks gua yang sangat bagus. Street moment bakalan langsung coba jump sedikit lagi. Gocek refleks yang sangat baik dari Street, masih lengkap full, darahnya penuh, dibuka keluarnya bagus banget, cepet banget ke arah Karamel. Street versus Karamel, who will the game? This is Infosys Sport, kekuatan FF Indo bersatu. Street save the day dan mendapatkan 4 orang sekaligus. Ya, tapi menurut gua setupnya gue nggak tahu kenapa ya, harusnya kelasnya EVOS nggak bakal berdarah-darah kayak kontes yang tadi. Karena ya cukup mahal harganya. Mahal banget. Tapi menurut gue yang harus kita positifin, sampai gue sampai speechless. Satu hal yang menurut gue harus bisa kita positifin adalah yang mereka lawan adalah EXP, yang menurut gue salah satu tim yang memang adalah kompetitor utama tim Indonesia. Walaupun kita tahu tadi EV-nya sendiri masih ada. Benar. Tapi dengan perolehan 4 poin harusnya 4 kill poin, harusnya ini not bad banget. Tapi jangan sampai skenarionya adalah
EVOS tusun lagi masuk ke zona-zona terakhir. Betul, dan yang paling penting harus kita catat juga, EVOS tiap player tuh nyaris semua skill mempunyai rata gitu. Tiap player tuh skillnya sama rata, jadi gue yakin bahkan jadi lone survivor pun mereka masih bisa mendapatkan placement point terbaik. Dan yang harus kita notice juga, RRQ juga masih lengkap 4 orang dengan tadi kalau gue nggak salah ingat ada 2 perolehan point kill. Ya, jujur sih gue tadi cuman mikirnya adalah setupnya bener-bener kayak benar-benar nggak ditebak dan menurut gua adalah abis-abisan banget abis-abisan banget sampai akhirnya ya mau gimana lagi, memang poinnya kalau sendiri kita mau dapat sesuatu yang besar ya memang resiko juga pasti bakal besar. Betul, high risk high reward dan lebih ke arah kalau gue lihat EVOS tuh nggak pengen bikin EXP-nya tuh dikasih waktu buat mikir, Pak. Bener-bener ditabrak gitu aja, nggak dikasih kesempatan buat napas dan buat mikir sampai akhirnya EVOS tuh lebih mengandalkan kepercayaan fight jarak deketan. Sepertinya kita akan melihat tim perwakilan Indonesia kita yaitu RRQ Hades sesaat lagi di sini di area map tenda bawah peak yang harusnya mereka akan bergerak lagi ke depan. Di depan sudah ada KOG dan juga EVTH, Pak. Ya dan yang mesti kita catat adalah rotasi maju ke depan ini cukup terbuka walaupun masih ada tembok ya. Jadi mereka sebenarnya harus memanfaatkan temboknya terlebih dahulu dan juga coba membuka vision karena di depan sekali lagi kualitas tim yang mereka bakal hadapi adalah kualitas tim nomor 1 yang ada di Asia. Alright, dan ini agak sedikit dilema untuk Street karena di belakang sudah ada Bingsu, masih bisa memanfaatkan grounding tapi bakal coba langsung dihancurkan aja. Glow yang dimiliki oleh Street cukup berbahaya, posisi yang tidak memungkinkan untuk Street. Di belakang masih ada Geek Fam, di depannya juga tadi kalau kita perhatikan ada V Gaming, masih bisa memanfaatkan grounding dan zonanya kebetulan saja masih berpihak kepada Street. Sang lone survivors kita dari EVOS Esports dan dia bakal menghancurkan vehicle untuk menjadikan obstacle permanennya, Pak. Betul banget, dan kalau gue lihat harusnya rotasinya nggak akan terlalu berbahaya, tapi kalau gue lihat bahkan malah Geeknya yang udah maju ya. Waduh, ini di luar ekspektasi gue sih. Harusnya gue berharap Geeknya nggak maju ke sana, tapi mereka coba buat ngambil satu resiko untuk mendapatkan kill. Dan kita lihat sepertinya udah bakal ada hujan peluru di mana sebenarnya Burst the Sky bakalan perang dulu sedikit melawan Total Gaming dan udah ada RRQ Hades yang melakukan pergerakan juga sambil memberikan firing dulu dari O'Connor. EV The Cross juga harus jatuh di sana oleh KOG, bakalan berperang sedikit. KOG juga bakal menarik diri di mana depan O'Connor berhasil mendapatkan The Cross di sana dari EVTH dan juga ada BO yang harus jatuh oleh Foziazai. Sangat baik dari Total Gaming, langsung mendapatkan satu. Tapi kalau kita lihat ada di Long dengan pelontarnya berbahaya sekali. Di Long sudah ada pelontar tadi di tangan kalau kita perhatikan dan bakalan ada Chanzu juga membuka glual. Lux juga terlihat di depan, bakal coba diadu sedikit. Adu aim dari arah yang berlawanan. KOG dan juga EVOS Thailand atau EVTH bersiap. Legalot Sengadaro Delang, Chanzu bakal membuka diri untuk membuka jalan. Pacman berhasil dapat di satu. Gaga, awas, berbahaya sekali Legalot, cukup sekarang harus terkendang dan begitu saja bakal dibuka tetap oleh Pacman mencari satu player yang ada dan kena harus tumbang di posisi kelima. 9 maksud gua dan udah ada 4 kill Thailand dan Thailand harus tumbang di posisi ke-8. Total Gaming juga ada puas di posisi ke-7, menyisakan di depan ada RRQ harus puas di posisi ke-6 dengan total perolehan kill yang terbaik dan EVOS harus puas di posisi ke-5 menyisakan 3 timnya kali ini. King of Gamers atau KOG 8 perolehan point kill sudah diamankan, Pak, dan dia masuk top 3. Yap, dan gua rasa kayak gue ngelihat regionalnya masih didominasi dengan Vietnam dan juga Thailand ya. Tapi dengan perolehan yang seperti ini, dengan beberapa tim yang memang udah dijagoin, nggak masuk ke tiga besar. Kalau kita lihat chance dari Indonesia sendiri, harusnya di Purgatory masih bisa. Masih bisa, Pak. Tenang, ini ada 6 ronde, masih bisa. Semangat kita FF Indo bersatu, di mana udah ada Geek Fam juga yang akan fight melawan V Gaming dan juga KOG. Udah melakukan pelebaran sayap KOG dari arah yang berlawanan, cukup memojokkan untuk teman-teman dari Geek harusnya, dan Hazik harus terkena dan lebih awal. Bingsu bakal coba jual beli serangan dengan frag grenade dari arah KOG, tapi ternyata ada Osaka sendirian yang coba natakin habis full player dari Geek Fam. Luar biasa, Apis juga udah jatuh menyisakan satu orang lagi. Mampukah Geek selamat? Raine sulit banget posisinya karena ada Crazy di belakang tentunya, dan ada Bingsu juga bersiap. Ada Osaka 77 di atas, di balik patan memanfaatkan grounding dengan sangat baik, menyisakan di sini 3 timnya dan 8 orang.
Kevin udah jatuh. Masih ada satu orang lagi ternyata. Dimajuin Osaka 77 cukup jelas dengan AUG-nya. Masih ada Kevin yang jatuh dan bakal tumbang. Maju ke depan, Getful berhasil dapat Kickpad yang harus puas posisi ketiga. Dua tim tersisa. Akankah ini jadi Buya untuk Big Gaming atau KOG? Karena kalau gue lihat KOG 2 lawan 4 kali ini jatuh satu orang dan King of Gamers harus tumbang. This is Buya for Big Gaming, Pak. Ya, yang mesti gua catat adalah yang melakukan Buya nggak ngedominasi kill. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's